Halo guys, welcome back again with Sarjana Pintu. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Ku harap kalian senantiasa baik-baik saja ya, amin. Jadi seperti biasa, di siang yang cerah ini gue bakal nemenin kalian semua dengan membahas film yang Hoki punya. Kali ini gue bakal membahas sebuah film berjudul Mojin yang dirilis pada tahun 2020. Film bergenre action fiksi ini menceritakan tentang perjuangan lakon utama kita, yaitu Hupe yang sedang menolong Shirley untuk mencari mutiara bulu burung. Menurut legenda yang ada, mutiara ini berada di lubang harta karun di kota air hitam. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Cao Tung beserta timnya. Tanpa diduga ternyata mereka mempunyai niat yang sama, namun dengan tujuan yang berbeda. So, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari channel Sarjana Pintu. Lalu bagaimanakah kisah mereka mencari mutiara bulu burung selengkapnya? Gak usah berlama-lama lagi, karena gue tahu kalian semua butuh asupan perfilman. Segera atur posisi rebahan terbaik kalian, simetriskan celana dalam, ambil kancut tetangga, dan cek kicro. Di awal film kita akan diperlihatkan lakon utama kita, yaitu Hupe dan Shirley yang sedang melakukan perjalanan menggunakan kereta api ke sebuah kota tua yang bernama Jingjue. Mereka berdua juga ditemani sahabat mereka yang bernama Akai. Shirley kemudian menceritakan sedikit sejarah tentang sukunya. Sukunya mengalami kutukan turun-temurun karena membuat tiruan mutiara bulu hantu hanya agar bisa melihat lubang hantu. Hal tersebut ternyata membuat para dewa murka, sehingga menyebabkan kutukan yang ditandai dengan munculnya segel mati api di punggung setiap anggota suku mereka secara turun-temurun. Shirley sengaja membawa Hu karena ia sudah terkenal dalam urusan mencari makam dan peninggalan sejarah lainnya. Akai yang penasaran akhirnya bertanya seperti apa bentuk mutiara bulu burung yang akan mereka cari. Shirley lalu menjawab bahwa mutiara bulu burung tersebut berbentuk dari meteor yang jatuh pada zaman dahulu. Namun ada juga yang mengatakan bahwa mutiara tersebut terbuat dari hati Dewi Tanah. Akai yang mendengar hal tersebut langsung mempunyai niatan untuk menjualnya. Namun Hupe menegaskan bahwa tujuan utama mencari benda tersebut adalah untuk menyembuhkan kutukan yang diderita oleh suku Shirley secara turun-temurun. Kemudian Jin pun berpindah. Sesampainya di kota Jingjue, mereka menginap di sebuah hotel untuk beristirahat. Karena rasa penasaran, Hupe segera menghampiri Shirley di kamarnya. Saat itu sudah larut malam, sehingga suasana di sekitar sudah terasa sangat sepi. Setelah melihat tanda mata api yang berada di punggungnya, Shirley segera memberi sebuah buku catatan peninggalan kakeknya yang bisa membawa mereka ke lubang harta karun kota air hitam. Kemudian Shirley menatap mata Hupe dengan sangat tajam. Lalu setelah itu, Shirley meminta Hu untuk menciumnya. Namun sayangnya, semua kejadian itu hanya angan-angan Hupe semata. Setelah tersadar, ia begitu malu dan segera pergi dari kamarnya. Keesokan harinya mereka tiba di sebuah pasar di desa Jianjeng. Saat itu Akai sedang melihat-lihat ke beberapa lapak pedagang. Ia sempat beradu mulut dengan pedagang jimat karena merasa jimat itu berharga sangat mahal. Karena sifat sombong dan cerobohnya, Akai mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan jimat tersebut. Akai juga mempengaruhi sepasang anak muda di sampingnya agar tidak membeli jimat itu karena ia rasa itu hanya sebuah penipuan. Kemudian Akai menunjukkan kalung ahli pencari kuburan resmi yang ia dapatkan dari pemerintah. Keributan kecil itu dilihat oleh Cao Tung. Ia adalah seorang pencuri makam ilegal yang mengambil barang-barang sejarah dan menjualnya kepada pembeli di pasar gelap. Setelah itu Hupe datang dan segera mengajak Akai untuk naik ke atas kapal. Kemudian Jin pun berpindah lagi. Karena memang sudah menjadi sifatnya, Akai tetap saja membual agar dianggap hebat oleh orang yang mendengar ceritanya. Akhirnya Akai terpancing emosi karena mendengar cibiran yang diucapkan oleh anak buah Cao Tung. Melihat situasi yang sudah memanas, akhirnya Hupe datang dan mencegah Akai agar tidak terjadi sebuah keributan. Namun tak lama kemudian, setelah kejadian itu, Hupe tiba-tiba melihat sebuah pusaran air yang sangat besar berada di depan kapal mereka. Nahkoda kapal pun segera keluar dan berlutut karena ia kira Dewi Sungai sedang murka.
Hupe segera bertindak cepat dengan mengajak seluruh penumpang agar masuk ke dalam kabin kapal. Akai kemudian membawa nakoda kapal ke dalam agar kembali mengemudikan kapal dan menyelamatkan mereka semua. Karena sudah bertindak dengan tepat, akhirnya kapal yang mereka tumpangi terhindar dari pusaran air tersebut. Kemudian Chow mendekat ke mereka untuk menawarkan kerjasama. Namun Hupe dengan tegas menolak karena mengetahui Chow adalah pencuri makam ilegal. Hu kemudian membawa Shirley dan Akai menjauh dari tempat tersebut. Lalu setelah itu scene pun berpindah lagi, di mana kita akan diperlihatkan mereka sudah sampai di sebuah padang gurun untuk mencari keberadaan lubang harta karun tersebut. Namun Akai merasa risih dengan keberadaan Chow Tung yang mengikuti mereka dari belakang. Pada malam harinya, Akai masih melihat Chow dan seluruh timnya berada di belakang mereka. Karena sudah hilang kesabaran, Akai akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada Chow Tung dan teman-temannya. Dari obrolan tersebut mereka sepakat bahwa siapa yang menemukan lubang harta karun terlebih dahulu, maka itulah yang akan jadi pemenangnya. Chow Tung terlihat setuju, kemudian Akai pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu keesokan harinya, mereka segera bergegas mencari lokasi lubang tersebut. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan suara ledakan yang sangat keras. Setelah mendekat ke lokasi ledakan, ternyata itu adalah perbuatan Chow bersama timnya. Hupe mengingatkan agar tidak memakai cara itu karena bisa saja cara yang ia gunakan malah menghancurkan lokasi yang dicari. Namun dengan enteng, Chow menjawab agar ia tidak mencampuri urusannya. Benar saja apa yang dikatakan oleh Hupe. Akibat ledakan itu, keluarlah semut api gurun yang pada akhirnya membunuh anak buah Chow seketika. Mengetahui ada semut api yang mendekat, Hupe dan teman-teman segera pergi dari tempat tersebut. Karena buku yang ia bawa, akhirnya Hupe dan Shirley berhasil menemukan lubang harta karun tersebut. Dan tak lama setelah masuk di lubang itu, ternyata Chow dan anak buahnya sudah berada di sana. Hupe mengingatkan agar Chow tidak sembarangan dalam bertindak selama berada di dalam gua tersebut. Tak lama kemudian, jatuhlah sebuah bola kecil yang membakar dua anak buah Chow hingga tewas. Hupe menggunakan kesempatan itu untuk kabur dari tempat tersebut. Hupe harus menghadapi jalan penuh jebakan agar bisa menuju ke ruangan selanjutnya. Karena instingnya yang kayak hewan, akhirnya ia bisa melewati rintangan itu dengan selamat. Chow dan tim yang tersisa berhasil mengejar mereka. Lagi-lagi karena tidak mendengar perintah dari Hupe, akhirnya anak buah Chow kembali tewas setelah salah melangkah pada lantai misterius yang diinjaknya. Setelah kematian beberapa anak buahnya, akhirnya Chow Tung mau mendengarkan perkataan yang diucapkan oleh Hupe. Akhirnya Hu berhasil membuka lubang harta karun yang menyimpan harta benda peninggalan kerajaan. Sifat rakus Chow Tung seketika muncul setelah melihat emas dan barang-barang mewah yang melimpah di depan matanya. Lagi-lagi karena kurang waspada, Chow Tung kehilangan anak buah terakhirnya. Sang anak buah tewas setelah dimakan lalat api secara membabi buta. Karena merasa kasihan, akhirnya Hupe menolong Chow Tung agar tak tewas seperti anak buahnya. Namun Chow Tung seperti tidak tahu berterima kasih, ia malah menyerang Hupe dan ingin menguasai seluruh harta yang ia temukan. Namun Akai tidak tinggal diam begitu saja. Ia segera menyerang Chow Tung dan mengalahkannya. Akhirnya Chow terjebak di ruangan bersama lalat api tersebut. Dan kemudian scene pun berpindah lagi di mana Hupe berhasil menemukan peti yang menyimpan mutiara bulu burung. Ketika hendak membuka peti itu, tiba-tiba Akai diserang oleh Chow Tung. Ternyata Chow berhasil selamat dari serangan lalat api tadi. Hupe seketika murka setelah melihat Chow menyakiti Shirley. Dengan sekuat tenaga, akhirnya ia berhasil melumpuhkan Chow Tung. Tak lama kemudian, akhirnya lalat api pun muncul dan memakan habis tubuh Chow Tung. Hupe dan teman-teman bergegas masuk ke dalam peti untuk berlindung. Setelah berada di dalam, Hupe tak sengaja menekan tombol yang membuat peti itu jatuh ke sebuah sungai. Setelah berhasil keluar, ia menemukan mutiara bulu burung yang ternyata terbuat dari sebuah tempurung kura-kura. Shirley segera memeluk Hupe sebagai tanda terima kasih atas bantuan yang selama ini ia berikan. Kemudian mereka segera pulang dan film pun tamat cuy. Ending yang mantap abis. Jadi begitulah alur cerita film Mojin kali ini cuy. Pesan dan kesan yang terkandung dalam film ini adalah
segala sesuatu yang dilakukan dengan niat yang baik akan berjalan dengan baik pula. So, jangan pernah meniru sifat rakus yang dimiliki oleh Cao Tung, karena itu semua akan menghancurkan kalian dan orang di sekitar kalian. Rezeki, jodoh, dan maut sudah ditakdirkan oleh Tuhan, jadi sewajarnya saja dalam menjalani kehidupan. Terima kasih bagi kalian semua yang telah menonton film ini sampai habis. Jika kalian mempunyai rekomendasi film-film menarik, kalian bisa menyalurkan ide tersebut melalui kolom komentar di bawah, agar film-film itu bisa menjadi inspirasi orang lain cuy. So, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak akan ketinggalan updatean terbaru dari channel Sarjana Bento. Akhir kata, gue pamit. Salam Bento untuk calon sarjana. Thank you for watching this video and see you in the next video. Ciao.